sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu koordinat dan kartesius. Nah, sekarang kalian dibuka buku BSE, bisa diunduh di webnya Kemdikbud, yaitu buku kemdikbud.go.id. Bisa dicari di sana. Oke, langsung saja kita masuk ke bab kedua, Mas. Kita scroll ke halaman 48. Nah, ini koordinat kartesius. Nah, kita kata kuncinya ada titik asal, sumbu X, sumbu Y, garis-garis sejajar, garis-garis tegak lurus, dan garis-garis berpotongan. Ini kata kuncinya. Kemudian ini kompetensi dasarnya dibaca sendiri. Kemudian ya, peta konsepnya. Sumbu koordinat yaitu terdiri dari posisi titik dan posisi garis. Posisi titik ada titik asal, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian posisi garis ada garis sejajar, ada garis berpotongan, dan garis-garis yang tegak lurus. Ini peta konsepnya. Kemudian ini pahlawan kita yaitu Renatus Cartesius. Beliau yang memperkenalkan adanya koordinat kartesius. Nah, ini kalian baca sendiri. Kemudian ini ada ilustrasi gambarnya untuk misalkan ada rumahnya Bu Subaidiah. Ini ada dua orang anak ingin ke rumahnya Bu Subaidiah dengan jalur yang berbeda. Satu jalur warna apa ini? Biru, dan yang kedua pakai jalur warna merah. Nanti kira-kira mereka sampainya di rumahnya Bu Badi itu siapa dulu yang paling duluan. Nah, tentu ya Anda ikuti jalur yang merah itu berapa. Oke. Dengan ini jalur ini sebagai sumbunya atau sebagai koordinatnya. Kemudian ya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada posisi titik seperti ini. Ini sumbu X mendatar dan yang tegak ini adalah sumbu Y. Sumbu X itu disebut juga dengan absis. Kalau Y itu disebut juga dengan ordinat. Sekarang kita akan mencari bagaimana jarak titik ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Kita lihat titik A, misalkan dia terhadap sumbu Y jaraknya berapa? Yaitu kita hitung 1, 2, 3, oh 3 satuan. Terhadap sumbu X berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh 6 satuan. Berarti kita tulis titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X dan seterusnya. Demikian juga dengan B, C, D, E, F, G, H. Caranya sama. Kemudian kita masuk ini. Amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping. Nah, yang pertama ini titik A 2,6. 2,6. Jarak terhadap sumbu Y itu berapa? Lihat 1, 2, 2 satuan. Jarak terhadap sumbu X berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Kemudian titik B, jarak terhadap sumbu X berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan. Titik C, berapa ini? Oh, koordinatnya negatif 4,3. Berarti, nah ini negatif. Negatif itu menunjukkan dia ada di sebelah kiri titik 0. Sebelah sananya negatif, atau di bawahnya sumbu titik 0 itu dia
negatif. Kalau positif berarti sebelah kanan atau sebelah atasnya. Sekarang untuk titik C, berarti jarak terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Jarak terhadap sumbu X berarti 1, 2, 3, 3 satuan. Kata kuncinya, kalau titiknya negatif 4,3, berarti untuk yang ini jarak terhadap sumbu Y, X-nya itu negatif 4 ini jarak terhadap sumbu Y, yang 3 jarak terhadap sumbu X, dan seterusnya. Nanti bisa diisikan sendiri. Nah, ini untuk ilustrasinya. Kemudian kita beralih ke sini, lihat. Mari kita amati. Posisi titik pada koordinat ditulis dengan pasangan berurutan X, Y. X itu menyatakan jarak terhadap sumbu Y, dan Y adalah menyatakan jarak terhadap sumbu X. Untuk ini, pada koordinat kartesius dibagi ke dalam 4 kuadran. Seperti ini, perhatikan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada berapa kuadran ini? Yaitu 4. Ini kuadran pertama, kuadran 1. Di sini kuadran kedua. Di sini kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Nah, untuk menentukan koordinatnya yaitu X dulu baru Y. Oke. Kemudian lihat. Kuadran 1. Koordinat X-nya positif, Y-nya positif. Ini scroll lagi. Ini positif, X-nya positif, Y juga positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 4, kuadran 3, X-nya ini negatif, Y-nya negatif. Kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, ini dirangkum di sini. Sekarang kita coba yang pertama ini titik Q. Ya, ada contoh titik Q. Titik Q koordinatnya adalah 2,3, yaitu X-nya 2, Y-nya 3, 2,3. Berarti 2 ini sebagai koordinat X, 3 sebagai koordinat Y. Dia di mana? Dia pada kuadran 1. Terus titik P. Koordinat X-nya berapa? Yaitu negatif 2. Ini sebagai koordinat X. 1 sebagai koordinat Y. Titik P berada pada kuadran kedua. Dan seterusnya. Demikian juga kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, sekarang kita coba ini. Titik A 2,6 berarti X-nya koordinat X-nya 2, Y-nya 6. Dia berdiri kuadran 1. Oke, ini dan seterusnya. Titik B sama 3 karena titik B ini berada pada koordinat sumbu Y, sumbu X, pada sumbu X, maka dia berjarak 3 satuan dari sumbu Y, tapi berjarak 0 dari sumbu karena berhimpit, sehingga titik B berada pada sumbu X. Nah, oke, silakan dilanjutkan sendiri, kemudian hasilnya ditukarkan bersama dengan teman-teman sebangkunya. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.